teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Francisca Sonia Rikianto. Di channel ini teman-teman bisa menemukan berbagai pembahasan tentang personal finance, series intip karir, ataupun review Sonia atas barang-barang yang bermanfaat. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membahas tips untuk investasi P2P lending bagi pemula. Karena banyak banget nih teman-teman di Instagram itu yang request terkait topik P2P lending ini. Karena ini juga merupakan salah satu komposisi aset aku yang terbesar, yaitu di P2P lending ini. Pertama, apa itu P2P lending? P2P lending itu singkatannya adalah peer-to-peer lending, di mana kita itu meminjamkan uang kita ke orang lain lewat suatu platform. Jumlah uang yang bisa dipinjamkan itu juga bermacam-macam tergantung platform atau aplikasinya. Minimal itu ada yang 100.000, minimal juga ada yang 1 juta, tergantung aplikasinya nih, kembali lagi. Di video sebelumnya, di part 1 yang ini, itu aku pernah bahas juga tentang di mana aja sih aku investasi di masing-masing jenis aset. Untuk P2P lending itu saat ini posisinya itu aku investasi di 3 aplikasi. Yang pertama ada Investri, yang kedua ada Akseleran, dan yang ketiga itu ada Komunal. Kak, kenapa sih kita harus banget investasi di 3 platform ini? Nanti aku jawab, aku jelasin di video ini, kenapa alasannya. Disclaimer dulu sebelumnya, untuk saat ini aku tidak sedang dalam keadaan kerjasama brand ataupun endorsement dengan salah satu brand P2P lending yang tadi aku sebutkan. Aku memang pernah di-endorse dari salah satunya, dari salah satu dari mereka, tapi itu bukan di YouTube ini gitu. Jadi yang di video ini, itu aku pengen pure honest review tentang pengalaman aku untuk investasi di P2P lending. Karena sebenarnya aku itu udah cukup lama untuk investasi di P2P lending ini, udah hampir banget 2 tahun. Jadi udah lumayan banget dan return yang dihasilkan itu juga besar banget gitu. Aku selama ini udah dapat 33 juta dari investasi di P2P lending aja selama 2 tahun ini. Lumayan banget kan teman-teman? Jadi aku sekarang mau sebutin beberapa platform aplikasi P2P lending yang paling banyak digunakan sama orang-orang di Indonesia. Yang pertama itu ada Investri, lalu ada Akseleran, ada Asetku, ada juga Coinworks, ada Amarta, ada Komunal, dan sebenarnya itu masih banyak lagi. Yang aku pernah research, itu ada seratusan aplikasi. Cuma memang tidak semuanya itu diawasi oleh OJK. Dan aplikasi-aplikasi yang aku pilih, yang aku pakai sendiri, itu adalah semuanya itu diawasi oleh OJK. Secara garis besar itu sebenarnya P2P lending kan dibagi menjadi 2. Ada P2P lending produktif, ada juga P2P lending yang konsumtif. Bedanya apa? Kalau yang produktif itu adalah orang atau usaha kecil, small business, itu pinjam uang ke P2P lending ini untuk mengembangkan usaha atau bisnis mereka. Di sini aku support banget, maksudnya kayak aku benar-benar tertarik banget untuk bantu bisnisnya mereka gitu, biar bisa berkembang. Tapi ada juga P2P lending yang satunya lagi jenisnya, yaitu P2P lending yang konsumtif, itu yang aku saat ini tidak mau masuk. Kenapa? Contohnya itu gini, misalnya aku punya teman misalnya, temanku itu pingin beli iPhone 13 Pro Max gitu. Tapi dia pinjam pinjam uang nih di aplikasi P2P lending yang P2P lending yang konsumtif ini. Nah, nanti aku mau nggak gitu kira-kira minjemin uangku ke sana gitu. Kalau aku sih pribadi nggak prefer ya. Ini mungkin lebih ke preferensi pribadi gitu. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat yang berbeda dengan aku dan mau berinvestasi ke P2P lending yang konsumtif tadi juga silahkan gitu. Aku juga tidak melarang. Tapi kalau untuk aku sendiri itu kondisiku seperti itu gitu. Aku tidak terlalu into ke sesuatu yang bersifat peminjaman konsumtif gitu. Nah, jadi 3 aplikasi yang tadi aku pakai, tiga-tiganya itu Investri, Akseleran, sama Komunal, itu adalah P2P lending yang basisnya itu produktif. Jadi utang-utangnya itu adalah utang-utang produktif semua. Kenapa aku pakai tiga-tiganya? Karena kalau teman-teman tahu dan udah pernah pakai aplikasi salah satu ataupun tiga-tiganya ini, itu tuh cepet banget penuhnya teman-teman. Misalnya, ada orang, ada suatu bisnis pinjam 300 juta atau 500 juta. Dia bener-bener ya, baru diposting aja 10 menit, itu pendanaannya udah penuh gitu. Orang-orang di Indonesia tuh udah banyak yang mau mendanai, udah banyak orang-orang di Indonesia yang punya uang untuk mendanai. Apalagi di pinjaman-pinjaman yang ratingnya itu bagus. Nah, kalau kita bahas rating di P2P lending itu ada secara garis besar itu ada A, ada B, ada C. Biasanya aku jarang banget, hampir tidak pernah masuk ke rating yang C. Kenapa? Karena walaupun return-nya itu lebih besar persentasenya, dia bisa kasih 19%, 20%, 18%, tapi secara risiko itu juga lebih besar, teman-teman.
Nah, kredit scoring yang C tadi itu, aku sih kurang trust ya. Maksudnya kayak aku tuh lebih prefer konservatif aja mencari yang ratingnya itu A ataupun B, tapi secara return memang masih di bawah yang C tadi. Jadi misalnya nih, aku lebih prefer yang pendanaan yang ya udah bunganya 12% setahun atau 14% setahun atau 16% setahun aja, tapi ratingnya A atau B. Karena menurut aku itu lebih aman ya. Dan selain itu aku juga biasanya baca prospektus ataupun laporan keuangannya mereka yang singkat sih, yang ada di aplikasi masing-masing itu. Nah, selain itu, di aplikasi P2P Lending itu biasanya ada asuransinya juga, teman-teman. Jadi, pendanaan kita, seandainya terjadi gagal bayar, itu ada yang bisa ditanggung sama asuransi dari aplikasi P2P Lending itu. Kalau teman-teman tanya ke aku, apakah aku pernah mengalami gagal bayar atau enggak, jawabannya adalah dari 385 pinjaman yang pernah aku lakukan di salah satu aplikasi yaitu Investri, cuma satu yang pernah gagal bayar selama 2 tahun ini. Dan itu nilainya juga kecil gitu. Nilainya kecil banget karena aku emang udah pakai strategi dari awal untuk masukin utang ke satu tempat itu kecil aja jumlahnya. Jadi kayak kecil 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 tapi memang banyak gitu. Aku nggak prefer yang langsung masukin misalnya nominal yang besar ke satu pendanaan atau satu utang aja karena beresiko. Nah, itu pun yang gagal bayar, itu 90% ditanggung sama asuransinya. Dan 10%-nya yang nanggung aku gitu. Misalnya jumlahnya 2 juta, berarti yang akan tanggung 1,8 juta aku tuh akan balik kok gitu. Akan balik, tapi aku nanti akan menanggung 200.000. Tentu aja nilai ini masih masih ketutup gitu kalau dibandingkan dengan pendapatan aku dari P2P lending yang jumlahnya itu besar tadi yang aku udah bilang sebelumnya. Kalau telat bayar itu memang sering gitu, cukup banyak yang telat bayar. Aku pernah telat bayar kayak 10, 14, terus ini tuh jadi 7 gitu sekarang. Bisa lagi nambah gitu, tapi aku percaya itu semua akan dibayar. Dan enaknya di P2P lending adalah kalau misalnya si borrower atau peminjam uang kita itu telat dalam melakukan pembayaran, bunganya itu akan berlanjut terus. Jadi misalnya dia telat 3 bulan, ya bunganya akan mundur 3 bulan gitu. Jadi kita akan at the end juga akan dapat pendapatan yang lebih banyak gitu, nggak rugi-rugi banget istilahnya. Tapi memang kelemahan dari P2P lending ini adalah tidak liquid gitu. Jadi misalnya kita tiba-tiba butuh uang nih, kita tidak bisa mencairkan saat itu juga. Kita harus tunggu waktu ketika P2P lending itu jatuh tempo. Seperti itu teman-teman. Itu kelebihan dan juga kelemahan dari P2P lending. Memang secara bunga, menurut aku P2P lending itu bunganya besar banget teman-teman. 12% sampai 20% range-nya. Itu jauh di atas deposito bank, jauh di atas reksadana, di atas obligasi pemerintah, terus juga di atas banyak hal deh yang bunganya itu di bawah 10% dengan sebenarnya. Dengan kita dapat di atas 10% aja menurut aku dari return investasi yang sangat bagus. Jika kita bandingkan misalnya sama saham, saham memang bisa kasih kita return yang lebih besar. Dia bisa kasih kita 15%, 30% dalam setahun. Tapi itu kalau lagi profit. Kalau misalnya teman-teman lagi nggak profit, itu bisa juga terjadi dalam setahun itu negatif atau minus 15%, bisa juga minus 30% gitu ya, tergantung kondisi ekonomi aja. Cuma kalau P2P lending, ini enaknya adalah bunganya itu fix, jadi pendapatannya itu tetap gitu. Misalnya tertulis 12% setahun, ya kita akan dapat 12% setahun gitu. Nggak mungkin jadi berkurang jadi 5% gitu, nggak mungkin banget. Untuk periode pendanaan di P2P lending ini juga berbeda-beda. Ada yang misalnya cuma 1 bulan, 30 hari, 45 hari. Terus ada juga yang 2 bulan, 60 hari. Terus 3 bulan atau 90 hari. Ada juga pendanaan P2P lending itu yang jangkanya itu panjang. Jangka panjang itu maksudnya bisa 1 tahun gitu atau 6 bulan gitu, itu juga ada. Dan biasanya teman-teman, ketika aku menganalisa pinjaman yang ada di P2P lending ini, cara aku menentukan pinjaman ini baik atau enggak adalah dengan melihat track record sebelumnya. Sebagai contoh, ada suatu perusahaan yang udah 90 kali meminjam di aplikasi ini, dan 85 atau 90-90-nya itu tepat waktu. Berarti aku merasa kalau perusahaan ini itu adalah perusahaan yang bagus dan dia itu bisa membayar secara tepat. Tapi, at the other case, ada juga perusahaan yang misalnya dia itu pembayarannya itu telat-telat gitu. Misalnya dari 12 pinjaman, 9-9-nya telat gitu. Tinggal 3 yang dia tepat waktu. Nah, biasanya aku kurang prefer untuk mendanai di pinjaman-pinjaman yang seperti itu. Jadi I think that's all from me untuk episode yang kali ini.
Di episode berikutnya aku akan bahas tentang plus minus dari masing-masing aplikasi P2P lending yang aku pakai tadi ya, yang aku udah sebutkan sebelumnya. Thank you teman-teman udah dengerin series Personal Finance bareng Sonia ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian dapat notifikasi kalau misalnya aku upload video-video terbaru. Dan kalau teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat untuk teman ataupun untuk keluarga kalian, kalian boleh banget share ke mereka ya. Thank you for watching. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.